Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febian Dika Batari Kusuma, NIM 2016063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penilaian saya yang berjudul Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi dan Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan di KAP Wilayah Kota Surabaya. Untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Jadi, keahlian auditor dalam menentukan tingkat materialitas yang tepat berkorelasi langsung dengan tingkat profesionalismenya. Memahami kode etik profesi sangat penting dalam memberikan jasa akuntansi karena berfungsi sebagai panduan bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ketika seorang auditor memiliki rasa etika yang kuat, ia akan lebih serius dalam mengerjakan pekerjaannya dan melakukan sesuai dengan kode etik profesi dan standar auditing, sehingga audit menjadi lebih akurat. Kemampuan untuk membuat pertimbangan berdasarkan laporan yang diaudit bergantung pada pengalaman auditor, selain profesionalisme dan etika profesinya. Karena pelanggaran aturan audit yang terjadi pada awal Oktober 2018 MTN, namun investigasi OJK menemukan bahwa catatan keuangan SNP Finance tidak sesuai dengan kebutuhan arus kas perusahaan yang sebenarnya, menyebabkan kesulitan keuangan bagi banyak orang. Contoh terbaru yaitu perilaku tidak etis di tempat kerja oleh akuntan publik di negara berkembang. Informasi yang tidak dapat dipercaya tentang penyewaan lebih dari 4.000 unit menara seluler ditemukan selama rencana audit perusahaan telekomunikasi tersebut. Namun, laporan wajar tanpa pengecualian dikeluarkan oleh anak perusahaan EY di Indonesia setelah dilakukan audit. Kepercayaan publik terhadap auditor harus dijaga, sebagaimana dibuktikan dengan kejadian-kejadian tersebut di atas dengan merekrut profesional yang menjunjung tinggi kode etik profesi audit, memiliki pengalaman kerja yang relevan dan menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka penilaian ini tertarik buat mengambil judul Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi dan Pengalaman Auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan di KAP Wilayah Kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, pernyataan penelitian yang akan memandu penilaian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apakah ada korelasi antara tingkat profesionalisme auditor dan pentingnya materialitas ketika melakukan audit atas laporan keuangan? Kedua, bagaimana penerapan etika profesi dalam mengaudit laporan keuangan berdampak pada evaluasi materialitas? Ketiga, apakah ada korelasi antara tingkat keahlian auditor dan seberapa besar bobot yang mereka berikan pada konsep materialitas saat melakukan audit atas laporan keuangan? Keempat, yaitu ketika melakukan audit akun keuangan, apakah profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor semuanya berdampak pada seberapa serius mereka menangani masalah materialitas? Tujuan penilaian ini didasarkan pada pernyataan tersebut. Yang pertama yaitu menentukan apakah tingkat keahlian auditor berpengaruh pada seberapa serius mereka menganggap materialitas saat meninjau laporan keuangan. Kedua, tujuan kedua adalah untuk mempelajari apakah etika profesi berperan atau tidak dalam proses auditing dengan mempertimbangkan besarnya materialitas. Ketiga, kita perlu mengetahui apakah tingkat pengalaman auditor memiliki kaitan dengan signifikansi yang melekat pada tingkat materialitas yang berbeda saat meninjau laporan keuangan. Keempat, yaitu untuk mengetahui apakah tingkat keahlian, etika profesi, dan pengalaman auditor secara bersama-sama mempengaruhi sejauh mana materialitas diperhitungkan selama audit laporan keuangan. Adapun manfaat yang dibutuhkan penulis berasal penelitian ini adalah yang pertama yaitu meneliti pengaruh profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman audit terhadap pertimbangan tingkat materialitas bermanfaat bagi penulis. Kedua, memberikan arahan kepada KAP dan pihak lain yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan untuk mendorong profesionalisme
fungsi, etika, dan pengalaman auditor terkait dengan pertimbangan tingkat materialitas auditor. Penelitian terdahulu dari Angga Agustianto yang berjudul Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman Auditor, Genre dan Kualitas Audit terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan. Jadi hasil penelitian ini yaitu studi ini menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam tingkat pertimbangan materialitas antara auditor pria dan wanita, dan bahwa profesionalisme dan pengalaman auditor secara signifikan mempengaruhi tingkat pertimbangan materialitas selama audit laporan keuangan. Tingkat materialitas yang dipertimbangkan dalam proses audit laporan keuangan secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas audit, pengalaman auditor, jenis kelamin, keahlian, dan kualitas pertimbangan tingkat juga dipengaruhi secara signifikan oleh audit pada saat yang sama. Pentingnya saat mengaudit laporan keuangan. Penelitian terdahulu dari Evi Juniati, Nyoman Elit Triani yang berjudul Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, Pengalaman Auditor, dan Kompleksitas Tugas terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam melakukan audit laporan keuangan. Untuk hasil penelitiannya yaitu studi ini menemukan bahwa tingkat profesionalisme auditor mempengaruhi pentingnya faktor yang berbeda, bahwa etika profesional auditor berpengaruh terhadap pentingnya faktor yang berbeda, dan bahwa tingkat pengalaman auditor berpengaruh terhadap pentingnya faktor yang berbeda, tetapi kompleksitas tugas tidak berpengaruh. Untuk selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada materialitas. Pentingnya materialitas, keakraban dengan materialitas resiko audit, perbedaan materialitas antara perusahaan dan penempatan materialitas dalam rencana audit merupakan faktor-faktor yang diperhitungkan saat menentukan materialitas dalam penelitian ini. Yang kedua ada profesionalisme auditor. Penelitian ini menguji hubungan antara komitmen auditor terhadap profesinya, rasa tanggung jawab sosialnya, rasa otonominya, keyakinan pada norma-norma profesional, dan kemampuan mereka untuk menarik kesejajaran dengan pekerjaan mereka di bidang lain. Ketika mendefinisikan apa artinya menjadi profesional. Yang ketiga ada etika profesi. Penelitian ini mendefinisikan etika profesi sebagai kepribadian, keahlian profesional, tanggung jawab, pelaksanaan, interpretasi, dan perbaikan kode etik yang disetujui dan digunakan oleh organisasi profesi akuntansi. Yang terakhir ada pengalaman auditor. Dalam analisis ini, pengalaman auditor mengacu pada rekam jejak auditor dalam meninjau laporan keuangan di banyak industri dan ukuran perusahaan. Kerangka konseptual, pertama-tama, tingkat profesionalisme auditor berdampak langsung pada kualitas pertimbangan auditnya. Kedua, etika profesi jika diikuti secara konsisten, seorang auditor tidak akan pernah melakukan kecurangan sambil menimbang pentingnya berbagai faktor. Sebagai hasil dari faktor ketiga, pengalaman auditor, evaluasi auditor terhadap jumlah materialitas akan meningkat semakin lama mereka dalam profesinya. Semakin banyak tugas investigasi laporan keuangan yang telah mereka lakukan, dan semakin banyak jenis organisasi yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, jika seseorang auditor menguasai ketiga unsur tersebut, maka auditor akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memeriksa tingkat materialitas suatu laporan keuangan, dan oleh karena itu akan lebih mungkin untuk mencapai penilaian yang adil. Secara sistematis, kerangka konseptual pada penelitian ini bisa ditinjau di gambar yang tertera di video ini. Hipotesis berikut akan dievaluasi berdasarkan kerangka konseptual tersebut. 1. Hipotesis pertama, tingkat profesionalisme berperan dalam seberapa banyak perhatian diberikan pada masalah materialitas selama audit laporan keuangan. 2. Hipotesis 2,
Besaran materialitas yang dipertimbangkan selama audit atas laporan keuangan dipengaruhi oleh etika profesi. H3 atau hipotesis 3, jumlah materialitas yang dipertimbangkan selama audit atas laporan keuangan dipengaruhi oleh tingkat keahlian auditor. H4, hipotesis 4, yang terakhir yaitu jumlah materialitas yang dipertimbangkan selama audit laporan keuangan dipengaruhi oleh profesionalisme auditor, etika pengalaman, dan kualitas audit itu sendiri. Rancangan penelitian. Penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif, di mana peneliti menentukan beberapa variabel saja, asal objek yang diteliti kemudian dapat didesain di instrumen untuk mengukurnya. Penelitian ini memakai penelitian lapangan field research, yaitu pengamatan eksklusif ke objek yang eksklusif diteliti untuk mendapatkan data yang relevan dan seksama menggunakan penyebaran kuesioner. Populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Untuk populasinya, dalam penelitian ini yang digunakan adalah para auditor yang bekerja di KAP Surabaya. Populasi dalam penelitian ini mengambil 6 KAP Surabaya. Dan untuk sampel, penelitian ini menggunakan auditor yang bekerja di KAP daerah Surabaya. Dan teknik pengambilan sampelnya, strategi pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan non-probability conference sampling atau mengumpulkan sampel sesuai dengan ketentuan sampel atau populasi eksklusif, tetapi yang paling sederhana untuk dijangkau atau diperoleh atau atas dasar kemudahan dengan pendekatan judgment sampling, di mana jenis pemilihan sampel dilakukan secara acak, maka informasi dikumpulkan dengan menggunakan kriteria tertentu. Jenis dan sumber data. Untuk jenis datanya, jenis data penelitian ini termasuk penelitian lapangan field research, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis mengangkat data yang ada di lapangan, diperoleh dari akuntan publik yang bekerja pada kantor akuntan publik di Surabaya. Untuk sumber datanya, pengumpulan atau akuisisi langsung data dari item yang diteliti adalah sebagai besar data yang digunakan dalam penyelidikan ini. Informasi ini dikumpulkan dengan memberikan serangkaian survei tentang profesionalisme auditor, etika profesi, pengalaman auditor, dan materialitas kepada akuntan publik yang bekerja di kantor akuntan publik di kota Surabaya. Teknik pengumpulan data. Teknik untuk mengumpulkan data yang tepat sangat penting untuk proses penelitian. Kuesioner digunakan sebagai metode pengumpulan informasi untuk menyelidiki ini. Untuk pengumpulan informasi, peneliti menggunakan kuesioner yang berupa sekumpulan pertanyaan atau rangkaian pernyataan tertulis yang ditujukan kepada responden. Dalam penelitian ini, format kuesioner tertutup digunakan untuk pengumpulan data lapangan yang mengharuskan responden untuk memilih jawaban terbaik untuk setiap pertanyaannya. Variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian. Para peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yang berbeda, variabel independen dan variabel dependent. Variabel independen adalah salah satu yang bertindak sebagai pendorong perubahan variabel dependent, menempatkannya pada posisi di mana ia tidak dapat dipengaruhi oleh yang terakhir. Konsekuensinya, yang dimaksud dengan variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Untuk definisi operasional variabel, yang pertama ada variabel dependent Y. Penelitian ini bersandar pada konsep pertimbangan tingkat materialitas yang mengacu pada sejauh mana auditor mempertimbangkan seberapa besar ketergantungan pada laporan keuangan yang diaudit dapat dipengaruhi oleh kesalahan atau kelalaian dalam laporan keuangan tersebut. Kedua, variabel independen X. Profesionalisme auditor sebagai X1, yaitu profesional dalam audit, mengacu pada komitmen auditor untuk melakukan pekerjaannya secara jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh badan profesional masing-masing. Etika profesi sebagai X2, kepribadian, keterampilan profesional, tanggung jawab, menegakkan kode etik, dan menafsirkan serta memperbaiki kode etik adalah semua aspek etika profesi yang diakui dan digunakan oleh
organisasi profesi akuntansi. Pengalaman auditor sebagai X3. Pengalaman audit tidak hanya mencakup jumlah audit yang diselesaikan, tetapi juga jenis bisnis yang diaudit dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan setiap audit. Teknik analisis data yang pertama, uji asumsi klasik, uji normalitas, menguji apakah variabel yang membentuk model regresi, apakah variabel dependent, variabel independent, atau keduanya. Mengikuti distribusi normal adalah inti dari uji normalitas. Jika distribusi datanya normal atau sangat mendekati normal, maka model regresinya akan akurat. Uji yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk melihat apakah model regresi menemukan adanya hubungan antara faktor-faktor yang tidak berhubungan. Untuk uji linearitas, jika hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat linear, maka model regresi dinyatakan lolos uji linearitas. Yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah residual pengamatan dalam model regresi tertentu memiliki varians yang sama atau ada ketidaksamaan varians di antara mereka. Ketika varians residu antara pengamatan adalah konstan dan sinkron, kita mengatakan bahwa residunya adalah homoskedastis, dan jika tidak, kita mengatakan bahwa mereka adalah heteroskedastis. Kedua, statistik deskriptif, analisis persentase yang membandingkan jumlah responden yang menentukan asal setiap pilihan dengan jumlah total responden dikalikan 100%, merupakan bentuk analisis deskriptif yang menghindari kebutuhan perhitungan numerik. Ketiga, analisis regresi sederhana, hubungan antara faktor-faktor independen dan variabel dependen dapat diuji dengan analisis regresi sederhana. Hipotesis yang dinyatakan bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas diuji dengan analisis regresi sederhana. Ambang signifikansi alfa 5% akan digunakan untuk menguji hipotesis ini. Penerimaan kriteria hipotesis, jika p-value kurang dari alfa sebesar 0,05, jika koefisien regresi searah dengan hipotesis. Yang keempat, analisis regresi linear berganda, menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Perlu dilakukan analisis regresi linear berganda, yang sering dikenal dengan analisis regresi berganda. Tujuan dari analisis regresi linear berganda adalah untuk menguji variabel penelitian secara bersamaan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang substansial antara semua faktor independen terhadap derajat materialitas. Ambang signifikansi alfa 5% akan digunakan untuk menguji hipotesis ini. Ada pengaruh hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai P sig alpha, penilaian ini hanya menggunakan SPSS versi Windows untuk semua kebutuhan pengujian statistiknya.